Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah datang di Ahri Channel. Nah, ini adalah vlog pertama kali saya. Nah, vlog saya pertama ini membahas tentang boiler yang terdapat di PT Indo Asidatama. Nah, di boiler ini adalah termasuk alat penunjang atau utilitas. Baik, jangan menunggu lama. Mari kita masuk ke vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat vlog tentang boiler yang ada di PT Asidatama Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arisnan Kamil, NIM 191910401008, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Terima kasih kepada Ibu Ari Susanti, STMT, yang telah mengampu mata kuliah proses industri kimia. Nah, tujuan dari vlog ini adalah untuk menjelaskan alat penunjang utilitas yang terdapat di PT Asidatama Indonesia, salah satunya boiler. Boiler adalah salah satu alat penunjang atau utilitas yang terdapat di PT Asidatama Indonesia. PT Asidatama Indonesia memakai 3 boiler, yaitu boiler Omnical, gambarnya ada di sini, Alstom, dan Basuki. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian boiler yang terdapat di PT Asidatama Indonesia. Pertama, yang ke-1 adalah dapur pembakaran. Tempat bertemunya udara atau oksigen yang dihembuskan oleh blower. Bahan bakarnya diantaranya solar, batu bara, dan gas metana, dan api-api, sehingga terjadi pembakaran. Bagian ini disebut lorong api. Pipa api kedua, pipa api. Di dalam boiler terdapat pipa-pipa api, terutama sejajar dan terendam di feed water, yang mana berfungsi sebagai jalannya gas panas yang dihasilkan dari pembakaran di lorong api, sehingga suhu feed water menjadi naik dan akhirnya akan menguap. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah heat exchanger, sebagai pemanas awal soft water dengan menggunakan sistem sel dan tube. Sumber panas berasal dari air blowdown. Yang keempat, deaerator, alat yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa oksigen yang ikut terbawa bersama feed water boiler agar tidak terjadi korosi dalam boiler. Yang kelima, feed water tank, tempat lanjutan pemanas feed water, di mana feed water mendapat perlakuan panas dari steam heater dan tempat untuk menampung feed water boiler. Yang keenam, economizer, bagian terakhir sistem pemanas awal feed water sebelum masuk ke ruang boiler dengan memanfaatkan panas dari gas bekas pembakaran sebelum masuk ke cerobong. Blower, kipas atau fan. Oke, yang ketujuh adalah blower, kipas yang berputar untuk menghembuskan udara tekan ke dalam boiler atau ke dalam ruang bakar. Nah, di mana air pada boiler harus dijaga parameter kontrolnya dengan cara menggunakan bahan kimia yang diinjeksikan secara kontinu dan dengan dosis tertentu agar tidak terjadi gangguan dalam peralatan pemanas air di boiler. Parameter kontrol tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang boiler Omnical yang terdapat di PT Asidatama. Nah, spesifikasinya adalah uap steam yang didapatkan adalah sekitar 12 bar. Nah, pada boiler ini selain dilengkapi dengan alat-alat sebelumnya, juga dilengkapi dengan satu burner berbentuk double cup, berfungsi sebagai injektor masuknya bahan bakar residu ke dalam ruang pembakaran. Burner ini digerakkan oleh motor dan berputar cepat sehingga residu yang tadinya berbentuk cairan kental berubah seperti kabut agar mudah terbakar. Kedua, busi ignition berfungsi sebagai alat pemicu api dan hanya bekerja sekali saja di awal pembakaran pada ruang pembakaran. Solenoid valve gas berfungsi sebagai pintu masuk gas metana yang digerakkan secara otomatis. Gas metana ini berasal dari biogas plant.
Nah, untuk selanjutnya adalah boiler Armstrong. Nah, spesifikasinya adalah tipenya TA2100 seri number 73869, produk tahun 2007, tahun operasi 2008. Negara pembuatnya yaitu South African atau Afrika Selatan. Kapasitas maksimal 21.000 kg per jam. Peralatan utama boiler ini pada umumnya sama di dalam ruang bakar atau furnace. Terdapat 2 stoker trim chain dan 2 lorong api force drain yang ada di kedua sisi stoker, dan induced drive fan sebagai blower penyeimbang tekanan. Pembakaran boiler Armstrong menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, sehingga sistem pembakaran dan peralatannya pun berbeda. Pada boiler jenis ini juga dilengkapi oleh alat-alat sebagai berikut: silo dan coal hopper sebagai tempat menampung batu bara sebelum masuk ke ruang bakar. Swing chute berbentuk lorong karena berfungsi sebagai jalan batu bara dan bergerak mengayun untuk membagi batu bara di atas stoker. Guillotine merupakan alat semacam pintu yang bisa dinaik turunkan dan berfungsi untuk meratakan atau mengatur ketebalan batu bara di atas stoker. Stoker berbentuk bed sebagai tempat diletakkannya batu bara dan bergerak berputar untuk membawa batu bara masuk ke dalam lorong api atau dapur pembakaran. Oke, selanjutnya nomor 5 adalah bak pendingin. Berisi air untuk mendinginkan abu batu bara bersuhu panas yang baru keluar dari ruang pembakaran. 6. Ash collector, penangkap partikel abu hasil pembakaran batu bara yang terakhir agar tidak mencemari udara sebelum keluar dari cerobong. Baik, selanjutnya adalah boiler Basuki. Spesifikasi boiler Basuki mempunyai tekanan uap dengan 2 bar dan tekanan internal perancangan 6 bar. Dimensi boiler diameter 757, tinggi 2200 mm, dan di dalamnya terdapat pipa api dengan diameter 68 mm berjumlah 21 buah. Bahan bakar menggunakan kayu bakar dan juga batu bara. Volume air maksimal yang dapat diisikan dalam boiler hingga 327 liter. Material yang digunakan untuk plat yaitu carbon steel SA285 grade C, dan untuk pipa-pipa materialnya yaitu stainless carbon steel SA53 grade B. Dan hasil analisis statis boiler diperoleh tegangan maksimal 2,92 kali 10 dan masih berada pada daerah deformasi elastis atau masih berada di bawah yield street. Baik. Nah, boiler Basuki ini adalah merupakan kombinasi dari boiler pipa air dan pipa api. Nah, pembakarannya menggunakan batu bara jenis bituminous. Di dalam ruang bakarnya terdapat pipa-pipa air atau embed tubes yang dimenangkan dalam pasir, dan juga di dinding bagian atas atau membran wall. Sedangkan di bagian selnya terdapat pipa api atau fire tube. Media pembakarannya menggunakan pasir silika berukuran 0,8 mm sampai dengan 1,2 mm. Sistem pembakaran di boiler Basuki berbeda dengan 2 jenis boiler sebelumnya, di mana pada boiler Basuki pembakaran dilakukan dengan sistem sebagai berikut. Arang kayu dibakar di atas pasir silika di dalam ruang bakar hingga panas didapatkan sekitar 500 derajat Celcius. Bersamaan dengan itu, aliran udara dari blower melewati celah tumpukan pasir dan arang kayu sehingga pasir berhamburan bergerak bebas atau terjadi pemisahan. Nah, di sana partikel terfluidisasi. Setelah proses pemanasan awal ini, batu bara dari screw feed dimasukkan ke ruang bakar atau furnace secara bertahap hingga pembakarannya dengan fluidasi dicapai 800 sampai 900 derajat Celcius. Pada setiap pembakaran umumnya terdapat partikel yang tidak terbakar sekitar 5%, terdiri dari pasir silika dan abu batu bara. Sisa pembakarannya dikeluarkan melalui pipa drain atau screw itu. Baik. Nah, boiler itu sangat penting bagi pabrik etanol di PT Aksidatama
Indonesia, karena boiler ini mempunyai fungsi adalah penyedia steam atau uap dengan cara memanaskan soft water agar menjadi uap atau steam untuk melayani kebutuhan plant. Untuk selanjutnya adalah rekomendasi pabrikan boiler. Nah, pabrikan boiler untuk lokal itu yang berskala internasional itu adalah dari PT Basuki Pratama. Nah, PT Basuki Pratama sudah lebih dari 30 tahun terpercaya untuk membuat boiler dan telah terkenal di dunia. Boilernya ini telah dikirim ke semua benua yang ada di dunia ini. Nah, menurut manajer utamanya Ikadasa Alisbana, PT Basuki Pratama Engineering menjelaskan perusahaan mempunyai dua produk utama, yaitu fluidized bed steam boiler dan fluidized bed thermal oil heaters. Nah, produk fluidized bed steam boiler merupakan jenis boiler menggunakan teknologi pembakaran fluidized bed dengan menggunakan media pasir silika yang sangat cocok untuk bahan bakar padat berupa batu bara. Untuk proses pembakarannya, Iskandar mengatakan proses ini dapat terjadi karena kontak udara dan bahan bakar pada sistem pembakaran mesin ini berjalan lebih efektif. Artinya sehingga tingkat efisiensi pembakaran dapat mencapai 95% sampai 90%. Nah, boiler ini sangat direkomendasikan daripada boiler pabrikan yang lain dikarenakan mempunyai banyak kelebihan. Baik, oleh karena itu, gunakanlah produk-produk dari Indonesia. Gunakanlah produk-produk Indonesia. Sekian dari vlog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mengetahui informasi yang lebih lanjut. Baik, terima kasih.